1269. Semua orang melihat sosok yang jatuh dari langit. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Karena terlalu lama orang berkumpul di sini, Night Watcher yang berjaga di kota LH telah kemari. Mereka semua adalah ahli seni bela diri. Tentu mereka melihat Damar yang berada di kejauhan. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Damar, namun mereka tahu bahwa tidak boleh ada yang mengganggu Damar. Jadi, mereka menyingkirkan kerumunan yang di sekitarnya. Wajah Thalia dan Lilia yang dibawa pun penuh dengan air mata. Mereka merasa sesuatu teknik seni bela diri sedang menghilang pelan-pelan. Mereka mencoba untuk memahaminya dengan baik-baik. Di suatu detik, sebuah aura pedang membubung ke atas, dan melesat ke langit. Wush! Bayangan naga dan Phoenix telah muncul di atas langit. Dengan bantuan Adrian, Thalia telah memahami teknik pedang dan mengalami kemajuan pesat. Begitupun juga dengan Lilia. Sedangkan Damar terus melayang di langit. Semua sinar cahaya menembus ke tubuhnya. Sinar yang di sekitarnya mengangkat Damar dan turun ke bawah. Bayangan berbentuk naga itu masuk ke dalam tubuhnya. Damar merasa ada karakteristik ke-8 di tubuhnya. Karakteristik langka, karakteristik magis. Namun, dia tidak berminat untuk memahami karakteristik ini saat ini. Pada saat dia mendarat, Adrian pun terjatuh ke halaman. Om Adrian, Damar bergegas ke arahnya. Adrian mendarat dan menyilang kakinya. Dia memejamkan matanya dan menunjukkan sebuah senyum. Sebuah buku penggunaan karakteristik magis telah jatuh dari tubuhnya. Damar tidak bisa lagi merasakan napasnya. Rasa sakit yang keras mulai muncul di hatinya Damar. Lilia terus mengalirkan karakteristik vitalitas ke dalam tubuhnya Adrian. Dia hendak menyelamatkan nyawanya, tetapi tidak berhasil. Sebenarnya, Damar sudah meminta Lilia untuk mengecek saat di pesawat. Lilia mencoba pada saat itu, namun karakteristik hidupnya tidak berpengaruh pada Adrian. Lilia menyeka air matanya, dia berjalan ke sisinya Damar dan bergumam, "Aku tidak mengatakannya terakhir kali, tapi aku sudah merasa ketika aku mengecek di pesawat. Semua fungsi tubuh Om Adrian telah mati total. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang. Teknologi bumi kita masih terbelakang, tidak ada benda yang seperti kabin hibernasi." Thalia pun menghela napas dan berkata, "Dia telah menjaga bumi secara diam-diam selama bertahun-tahun. Aku..." Suaranya sedikit tercekat. Damar berjongkok di tanah, rasa sakit di hatinya tak tertahankan. Dia tidak menjawab mereka berdua, menyeka air matanya dan duduk di sampingnya Adrian. "Om Adrian, ketika kamu meninggal untuk pertama kalinya, kamu menggandeng tanganku dan menyuruhku untuk merawat Sisi dan ibunya." Damar bergumam, "Aku melakukan yang terbaik pada saat itu, aku masih ingat." Sayangnya, Adrian sudah tidak bisa mendengar kata-katanya. Damar terus berbicara, kemudian menghela napas. "Saat di Eternal Planet, aku sangat khawatir tentang orang tuaku, dan aku juga senang ketika melihatmu kembali. Nyawaku telah diselamat olehmu, sekarang kamu berlaku begitu baik padaku. Aku berutang terlalu banyak padamu." Damar mengulur tangannya, dia bergumam, "Jangan khawatir, aku akan mengikuti kehendakmu dan terus melindungi kampung halaman kita. Aku akan membunuh Sun dan Hades Palace. Kekuatan jiwa, Gunung Cermin, suku Hades, aku akan membuat mereka membayar harganya, aku akan." Damar berkata dan air matanya mengalir lagi. Kematian Adrian menandakan bahwa generasi orang-orang di era kuno bumi telah benar-benar berakhir. Sedangkan Hades Palace yang pada zaman yang sama masih berkembang dan memiliki teknologi yang cukup canggih. Mereka menghancurkan peradaban generasi bumi dan menghancurkan seni bela diri yang makmur. Hanya dari beberapa kata yang tercatat di buku kuno Biblioteka, Damar bisa merasakan kemalangan di masa itu. Kaisar Vas yang Lady Phoenix telah mati di tempat asing. Damar memandang Thalia dan Lilia yang di sebelahnya. Lalu, dia menatap kota LH yang ramai. Dia menyeka air mata dengan diam-diam, lalu bangun dari tanah. Kembang api di sekitarnya telah menghilang, hanya tersisa suara kerumunan dari sekitarnya. Thalia menggertakkan giginya dan berkata, "Damar, ayo kita umumkan pada semua orang. Om Adrian adalah pahlawan, dia harus diingat oleh semua orang. Night Watcher bisa membangun sebuah monumen untuknya, supaya semua orang bisa menghormatinya." Damar memandang padanya, lalu menggelengkan kepala. Om Adrian adalah seorang Night Watcher, dia tidak menonjolkan diri sepanjang hidupnya. Dia mematuhi aturan Night Watcher. Aku takut dia tidak suka hal-hal seperti ini. Mari kita pergi ke Gunung Siwa besok.
Kalau begitu, apakah kita akan memberitahu ini pada Sisi dan yang lain? Tanya Lilia. Mereka hanya orang biasa, tidak perlu membiarkan mereka menderita kesakitan kedua kali. Baru saja, sepertinya Sisi ada di sekitar, harusnya sudah pergi. Damar menghela napas panjang, kemudian, bersiap-siaplah, kita akan pergi ke Eternal Planet. Kali ini, kita akan memulai perang dengan Hades Palace. Dia tidak tahu seberapa banyak peningkatannya setelah kembali kali ini. Tetapi saat ini, hanya ada kesedihan dan kebencian yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Orang-orang di sekitarnya mulai bubar. Damar kembali ke villa dan keesokan harinya dia bersama Lilia berpamit dengan orang tuanya. Dia membawa Beka, lalu menuju Gunung Siwa. Damar membangun sebuah batu nisan di Burial Ground. Dia menempatkan batu nisan Adrian di samping Kaisar Vas dan Lady Phoenix. Setelah memberi hormat padanya, dia berdiri di situ untuk waktu yang lama. Sampai Thalia menepuk pundaknya dan berkata, "Ayo, sudah waktunya kita pergi." Seluruh ruangan dipenuhi dengan monumen prajurit bumi yang tewas dalam pertempuran. Damar memegang pedang naga Azure dan Dragon Sword, lalu berkata, "Semuanya, aku bernama Damar, dan aku adalah pemilik tulang naga di generasi ini. Aku akan menghabiskan Hades Palace dalam perjalanan kali ini. Aku tidak akan kembali jika tidak berhasil." Setelah berkata, dia sedikit membungkuk. Lilia dan Thalia yang di sampingnya juga membungkuk. Ruangan ini sangat sunyi, orang yang meninggal pun tidak bisa memberi mereka respons. Setelah melakukan semua ini, Damar berjalan keluar dari Burial Ground, menuju markas Night Watcher dengan pesawat. Setelah beberapa jam kemudian, mereka telah tiba di markas Night Watcher. Ketika mereka sampai, Guntur dengan senang menyambutnya. Tetapi dia telah menyadari perasaan Damar bertiga, dia menanyakan pada mereka. Thalia hanya menceritakannya dengan singkat. Setelah mendengarnya, Guntur pun tertegun. Dia berkata, Aku tadinya ingin berterima kasih padanya. Lalu, apakah dia sudah tidak ada?" Damar menghela napas dan berkata, "Ayo pergi dulu. Bagaimana pemulihanmu? Buku kuno itu sangat berguna." Guntur berkata, "Aku sudah sembuh. Aku telah memahami Dao." Damar merasa lega dan berkata, "Aku tidak tahu apakah pemulihanmu itu baik atau buruk. Kali ini, kita akan memulai perang dengan Hades Palace dengan sepenuhnya." Guntur terkekeh, "Tentu saja aku akan berpartisipasi dalam hal ini." Beberapa orang sedang mengangkat barang ke atas mesin terbang di belakang. Abraham mendekati mereka, dan mengingatkan Damar dan yang lain tentang sesuatu. Yasmin bersikeras untuk pergi dengan mereka, tetapi Damar menolaknya. Abraham hanya tersisa satu keluarga, dan dia hanya bertingkat Half Undying Flame. Dia tidak bisa membantu mereka saat nanti. Sekitar 2 jam kemudian, pesawat mereka lepas landas. Pesawat perlahan meninggalkan bumi dan melaju ke arah Eternal Planet dengan kecepatan yang cepat. Waktu berlalu dengan pelan, Damar masih sedih dalam kematian Adrian. Namun, dia kembali semangat tidak lama kemudian, karena dia tahu bahwa tidak ada gunanya jika dia terus merasa sedih. 2 hari kemudian, dia mulai mempelajari karakteristik jiwa dan magisnya lagi. Karakteristik magis termasuk salah satu yang penting ketika dia bertarung. Karakteristik magis dapat menipu lawan dan menyerang lawan secara diam-diam. Karakteristik ini sangat kuat, dia bisa mengubah penampilannya dan bahkan dapat berubah menjadi seorang wanita. Selain itu, Damar juga mendapat kemajuan besar dalam karakteristik jiwa. Karakteristik jiwa agak mirip dengan kekuatan spiritual. Selain deteksi, dia juga dapat menggunakan karakteristik itu untuk menyerang. Serangannya hampir mirip dengan Dao Pembunuh. Ini juga salah satu alasan kenapa karakteristik jiwa sangat cocok dengan Dao Pembunuh. Bersambung, 1270. Damar mendapat banyak hal dalam perjalanan ke bumi kali ini. Chi-nya juga semakin meningkat saat ini. Setelah Adrian memberikan Chi kepadanya, dia menyerap semua energi dari Chi itu dan mengubahnya menjadi Chi sendiri. Kekuatan Chi-nya sekarang ini tidak berbeda jauh dengan orang-orang yang telah memahami teknik bela diri. Sayangnya, masih belum ada banyak kemajuan dalam teknik bela diri. Tetapi dia memiliki 3 jalur dalam satu wadah, kekuatan teknik bela dirinya pun sudah jauh lebih kuat daripada master biasa yang telah memahami teknik bela diri. Ditambah peningkatan Chi-nya, karakteristik jiwa dan magis, kemampuan bertarungnya pasti telah mencapai tingkat yang baru. Ini juga memberi Damar harapan dan kepercayaan diri untuk melawan Sun. Jika dia memahami teknik bela diri,
dia sudah pasti mampu melawan Sun. Kemajuan Thalia dan Guntur juga memberinya harapan yang cukup banyak. Guntur mengandalkan buku kuno yang diberikan Adrian untuk meningkatkan kekuatannya dan memahami teknik bela diri. Di dalam pesawat, Damar terus bertanya padanya apa teknik bela dirinya, tetapi Guntur tidak ingin memberi tahu mereka. Dia hanya mengatakan bahwa Damar dan yang lainnya akan tahu nanti ketika mereka bertarung. Menurut Damar mungkin teknik bela dirinya tidak begitu keren. Ketika Guntur menerobos tingkat Undying Flame, dia mendapatkan karakteristik wabah. Mungkin saja kali ini tidak beda jauh dari itu. Damar terus mempelajari dua karakteristik yang dia miliki, sementara Becca tetap beristirahat di dalam kabin tidurnya. Thalia dan yang lainnya juga terus berlatih, mereka harus ada kemajuan dalam beberapa hari ini, maupun hanya sedikit saja. Thalia sudah memahami teknik bela dirinya. Dengan kemampuan bertarungnya, dia dapat berada di level yang tinggi. Pendekar tua pun tidak akan mampu melawannya sekarang. Situasi Eternal Planet tidak begitu damai setelah Damar dan yang lain pergi. Di medan perang utara, pertempuran menjadi semakin intens. Hades Palace menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, dan 8 kekuatan utama pun juga sama. Tekanan dari mereka sangat besar. Permaisuri terpaksa menuju ke kota Phoenix. Dia meminta Night Watcher bergabung dalam pertempuran terlebih dahulu. Mereka tidak bisa menunggu 1 bulan lagi. Setelah berdiskusi untuk sekian lama, Hugo dan Iman akhirnya menyetujuinya. Kemudian para Night Watcher, kekuatan purba, dan suku Hades berpisah menjadi 3 rute dan menyerang ke arah utara. Mereka berhasil mengambil alih beberapa kota berturut-turut. Namun yang mengejutkan mereka adalah Hades Palace sama sekali tidak memerhatikan bagian belakangnya. Mereka hanya terus menyerang ke utara sepanjang jalan. Setelah memikirkannya, Hugo baru menyadari tujuan aslinya Hades Palace. Mereka tidak mementingkan kota-kota itu. Setelah mereka berhasil mengambil alih 1 kota, mereka mengumpulkan para master dalam kota tersebut untuk mengembangkan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan kota-kota itu, karena menurutnya selama kekuatan Hades Palace menjadi semakin kuat, akan menjadi sangat mudah bagi mereka untuk merebut kembali kota-kota ini. Hugo merasa bahwa mereka harus mengubahkan strateginya lagi. Dia segera menuju ke kota bintang jatuh dan berdiskusi selama beberapa hari dengan senior dari kekuatan Riemo. Tidak ada yang tahu apa yang mereka diskusikan. Tapi setelah itu, Night Watcher, kekuatan purba, dan suku Hades berhenti untuk menyerang lagi. Sepertinya mereka telah memutuskan untuk beristirahat. Pada saat yang sama, di dalam suku Hades, satelit Twino. Lotus berdiri di depan pintu batu besar dengan cemas. Tidak lama kemudian, dia mulai jalan sana-sini, lalu berlutut di tanah, seolah-olah dia sedang berdoa. Di belakang pintu batu adalah sebuah ruangan besar. Wendy sedang duduk di dalam ruangan. Di bawah tanah ada bentuk cakram dan 6 bilah Death Sword. 6 Death Sword itu perlahan mengambang, mengeluarkan cahaya berwarna hitam. Cahaya hitam itu menutupi tubuh Wendy dengan cepat. Wendy terus mengerutkan kening. Awalnya, sebelum Damar berangkat, dia berencana untuk mengajak Wendy bersamanya. Karena Wendy sudah lama tidak kembali ke bumi. Tetapi Wendy memilih untuk menetap, menurutnya dia masih bisa mendapatkan kemajuan besar dalam suku Hades. Oleh karena itu, Damar juga tidak memaksanya. Selama waktu sebulan ini, Wendy terus tinggal di klan suku Hades. Pada waktu tertentu, cakram reinkarnasi perlahan muncul di belakangnya. 6 Death Sword melayang dan terbang menuju cakram reinkarnasi dalam sekejap. Wendy membuka matanya, dan aura yang dalam dan kuat tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Tahap penyelesaian. Wendy bergumam, sayangnya, itu bukan hasil dari latihanku, itu hanya warisan. Dia memegang Death Sword yang mewakili Sky, kemudian berkata, langit dan bumi. Pada saat yang sama, dia menarik Death Sword itu dari papan secara pelan. Sebuah cahaya emas menerangi tempat itu dan menuju ke langit. Pintu batu di depannya, segala sesuatu di sekitarnya runtuh dalam sekejap. Di luar pintu, Lotus melompat dengan bersemangat. Akhirnya, kata Lotus dengan senang. Ketika asap di sekitarnya menghilang, papan reinkarnasi di belakang Wendy menghilang langsung. Lotus memandang Wendy, sementara Wendy mengangkat kepalanya dan melihat atas langit. Apa yang menarikku? Wendy bergumam. Pada saat yang sama, ada 4 orang sedang duduk bersama di dalam Hurricane Canyon. Dewa mabuk sedang duduk di tempat dan memegang sebotol anggur. Smiley dan Satli menatap ke depan. Seorang pria tua dengan tongkat di tangannya sedang duduk di seberangnya mereka.
Dia adalah si tetua bintang fajar. Sudah berapa tahun berlalu, pada terakhir kali ketika Sun ingin menyerang kalian, bintang fajar yang melawannya demi kalian. Bagaimanapun, mari singkirkan prasangka kalian dulu. Dewa Mabuk meminum anggur dan berkata lagi, sialan, anggur ini tidak enak. Smiley mendengus, dia menatap bintang fajar dan bertanya, orang-orang tua itu pasti sudah mulai memilih pihak masing-masing. Ada berapa banyak orang yang memilih Driemo dan berapa banyak yang memilih Sun? Dalam pertempuran terakhir di Toba kuno, semua orang di dunia ini telah menyadari betapa hebatnya Sun, Dewa Mabuk pun bukan lawannya. Kebanyakan dari mereka memilih pihak Sun, kuil neraka Yama sepertinya akan dipilih ulang lagi. Bintang Fajar mengerutkan kening, kesempatan menang dalam pertempuran kali ini tidak besar. Ya, Damar dan yang lainnya sebenarnya adalah orang-orang dari generasi baru, Sun dan yang lainnya mewakili generasi lama. Sebaliknya, Shinji itu mewakili level menengah. Smiley menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi, sepertinya hanya kita berempat yang memilih pihak Damar. Bintang Fajar tidak menjawabnya. Dia mengangkat kepalanya, menatap Dewa Mabuk dan berkata, Dewa Mabuk, mengapa kamu memilih Damar? Hanya karena dia adalah keturunan dari Kaisar Vas. Aku tidak berpikir terlalu banyak seperti kalian. Dewa Mabuk menggelengkan kepalanya. Aku memilihnya bukan demi tempat berteduh, tetapi hanya untuk orang-orang Eternal Planet. Aku berharap orang-orang Eternal Planet menjalani kehidupan yang lebih bahagia. Aku tidak ingin Sun menguasai dunia ini. Aku berharap. Hentikan omonganmu. Jawab yang jujurlah, kata Bintang Fajar dengan heran. Dewa Mabuk berbatuk sekali, kemudian berkata, ya, aku harus mengakui, pada pertama kalinya aku bertemu dengan Kaisar Vas, aku melihat harapan darinya. Setelah Kaisar Vas meninggal, aku tidak berhenti untuk mencari pemilik tulang naga. Kalian juga bisa melihat bahwa Damar memang seorang yang sangat berbakat, berikan waktu padanya, dia pasti mampu melawan Sun. Baiklah, aku juga tidak suka dengan Sun. Aku akan bertaruh denganmu. Bintang Fajar menggertakkan giginya dan berkata, sudah waktunya Damar untuk kembali. Mari kita pergi ke kota Phoenix. Kata Dewa Mabuk, apa Damar masih mengingat untuk membawa anggur dari kampung mereka? Rasa anggur Maute itu benar-benar enak sekali. Waktu setengah bulan itu tidak begitu lama. Suasana hati Damar telah mengalami banyak perubahan kali ini. Auranya sangat berbeda sekali dari sebelumnya. Setengah bulan kemudian, Damar mempelajari karakteristik magis seperti biasa. Tiba-tiba, sebuah suara mekanis terdengar, akan tiba di Eternal Planet. Damar membuka matanya dan ekspresinya berubah. Pada saat yang sama, Beka berjalan keluar dari ruangan sebelah. Ekspresi kebahagiaan muncul di wajahnya. Bersambung, 1271. Damar menyadarinya dan dia tertegun sejenak. Awalnya dia berpikir bahwa orang seperti Beka yang tumbuh besar di daerah tandus seharusnya merasa senang setelah pergi ke bumi. Tetapi sepertinya, dia lebih senang di Eternal Planet. Bagaimanapun, ini adalah kampung halamannya juga. Damar menghela napas panjang. Sepertinya Bagas akan melalui banyak masalah di masa depan. Ini adalah hubungan jarak jauh. Ini berbeda dengan bumi. Jika masih di bumi, walaupun di luar negeri, paling lama hanya butuh 10 jam untuk tiba di negara lain. Tapi ini adalah luar angkasa. Jika Beka ingin pulang kampung, butuh setidaknya setengah bulan dan jika tidak beruntung, mereka mungkin akan bertemu dengan bajak laut antar bintang. Segera, pesawat perlahan-lahan mendekati Eternal Planet. Pesawat mulai terbang di sekitar Eternal Planet. Tidak lama kemudian, pesawat tampaknya telah menemukan lokasi kota Phoenix dan mulai mendarat perlahan. Di stasiun pesawat kota Phoenix. Sebagai salah satu dari 3 pihak Eternal Planet, orang yang datang dan pergi di stasiun pesawat kota Phoenix cukup banyak. Namun, kota Phoenix memiliki aturan sendiri. Selama periode waktu ini, sistem kesetaraan untuk semua orang di kota Phoenix mulai mengakar di hati masyarakat, dan beberapa aspek hukum juga mulai diterapkan. Night Watcher memiliki status yang sangat tinggi di kota Phoenix. Kebanyakan orang berpikir bahwa kehidupan yang mereka miliki sekarang ini, itu semua karena Night Watcher. Sebelum pesawat mendarat, komunikator Damar langsung berdering. Bagas yang meneleponnya. Cepat datang ke markas. Bagas berkata dengan nada serius. Ada apa? Tanya Damar. Kita akan membahasnya nanti setelah kamu tiba di markas. Jawab Bagas. Damar mengangguk. Setelah pesawat mendarat dengan lancar, Damar membayar mutiara emas.
kemudian bergegas menuju markas Night Watcher di kota Phoenix. Karena perang sudah dimulai, dan sebagian besar orang sudah pergi menuju medan perang, maka tidak ada banyak orang di markas Night Watcher saat ini. Orang yang tersisa telah menjadi kekuatan pertahanan bagi kota Phoenix. Damar membuka pintu kantor Bagas dan Hugo, dia hanya melihat mereka berdua di ruangan itu. Iman sudah tidak ada di tempat itu. "Mengapa hanya ada kalian berdua?" Damar bertanya dengan heran. Kemudian dia berkata dengan ekspresi serius, "Apakah ada sesuatu terjadi?" "Bukan suatu masalah yang besar, hanya saja Hades Palace terus menyerang ke arah utara. Permaisuri meminta kami untuk berpartisipasi dalam pertempuran terlebih dahulu, jadi Iman membawa banyak orang ke medan perang dan meninggalkan sebagian orang sebagai pertahanan kota Phoenix," kata Hugo. "Tapi dari nada bicara Bagas yang aku dengar barusan, sepertinya sesuatu telah terjadi." Damar mengerutkan kening dan berkata, "Apakah ada yang kalah? Pertahanan dari Driemo sangat kuat, dan Sun tidak pernah mengambil tindakan. Jadi mereka tidak bisa menyerangnya sampai sekarang. Hades Palace telah memilih ulang kuil Nerakayama. Menurut informasi yang diberikan oleh Driemo, kuil Nerakayama saat ini semuanya adalah master yang memahami teknik bela diri. Beberapa legenda dan master yang telah menghilang sebelumnya telah memilih untuk bergabung dengan Hades Palace." Hugo lanjut berkata, "Hades Palace tidak bermaksud untuk menjaga tempat-tempat yang telah mereka mengambil alih. Mereka hanya merekrut para master di sepanjang jalan untuk menambah kekuatan mereka." Damar menarik napas dalam-dalam ketika mendengar ini. Beberapa master yang sembunyi telah muncul di dunia. Sudah jelas, mereka seharusnya adalah orang seperti Smile, Satli atau tetua bintang Fajar. Menurut pengetahuan Damar sebelumnya, masih ada beberapa orang tua seperti mereka di dunia ini. Dia mendapat banyak kemajuan setelah kembali ke bumi kali ini, Hades Palace pun juga. Damar mengerutkan kening, dia tidak menganggap ini sebagai masalah besar. Kekuatannya saat ini telah meningkat banyak, dia tidak begitu takut dengan master biasa yang telah memahami teknik bela diri. Selama Sun tidak bertindak, dia tidak takut dengan kuil Nerakayama. Ada satu hal lagi, Bagas menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ini menyebabkan dampak besar bagi semua orang." Hah, ekspresi Damar berubah. Sekitar setengah bulan yang lalu, Driemo membuat satu perintah penting. Permaisuri telah memutuskan untuk mengikuti sistem Night Watcher. Semua kota di bawah tangannya akan menjalankan sistem kesetaraan seperti kita, kata Bagas. Mata Damar melebar dan dia tercengang untuk sesaat. Dia tidak menyangka Permaisuri akan membuat keputusan seperti itu. Sudah dimulai. Damar bertanya. Ya, jawab Hugo. Ini adalah dampak terbesar bagi semua orang. Selama ini, aku telah memikirkan satu hal. Bagi orang-orang Eternal Planet, kita selalu adalah orang luar. Permaisuri adalah orang yang pandai berpikir. Setelah dia kembali dari kota Phoenix, dia langsung membuat keputusan seperti ini. Itu karena dia telah menemukan manfaat dari dukungan orang-orang. Keuntungan kita sekarang adalah orang-orang low class. Yang aku khawatir adalah, setelah perang, mereka akan mengekspos identitas kita dan menggunakan ini sebagai ancaman, kata Hugo. Ketika mendengarkan ini, Damar tersenyum dan berkata, aku telah memahami suatu hal saat kembali. Oh, Hugo merasa heran. Apa itu? Tujuan kita hanyalah melindungi bumi, melindungi kampung halaman kita. 4 keluarga besar dan Hades Palace pun juga mempunyai tujuan yang sama seperti kita. Damar tersenyum dan berkata lagi, kita tidak tahu apakah kita akan menang dalam perang ini. Jika kita menang, itu pasti karena aku telah mengalahkan Sun. Jika mereka akan membuat keributan saat itu, kita hanya butuh kembali ke bumi saja. Jika mereka ingin menyerang bumi, maka kita pasti akan melawan. Jadi yang paling penting adalah meningkatkan teknologi dan seni bela diri bumi. Untuk hal-hal yang lain, tidak usah berpikir terlalu dalam. Damar berkata dengan tegas. Hugo menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk menghindari masalah di masa depan, yang terbaik adalah menguasai planet ini. Kalau begitu mari kita bicarakan nanti setelah perang. Damar berkata dengan tenang, jangan khawatir tentang itu. Hugo mengangguk, baiklah, musuh terbesar saat ini adalah Hades Palace. Karena Hades Palace menyerang ke utara, kita harus mengubah strategi kita. Taktik perang Cobweb sudah tidak bisa dilaksanakan lagi. Jadi, Hugo terdiam sebentar, kemudian berkata, aku telah pergi ke kota Bintang Jatuh dan berdiskusi dengan senior dari Driemo untuk waktu yang lama. Kita memutuskan untuk melaksanakan taktik baru.
Taktik perang Behet. Behet, ekspresi Damar sedikit berubah. Membunuh Sun. Bukan, Hugo menggelengkan kepalanya. Sun belum muncul di medan perang selama ini. Dia seharusnya masih berada di dalam pegunungan Mor. Orang yang memimpin Hades Palace adalah master tingkat eternal dari kuil neraka Yama. Oleh karena itu, kita memindahkan kekuatan utama di bagian utara, untuk menghentikan Hades Palace. Kita juga membentuk tim pembunuh. Tim pembunuh. Damar berkata dengan serius, membunuh kuil neraka Yama. Ya, jawab Hugo. Namun, tindakan ini sangat bahaya. Tim itu harus masuk ke markas musuh. Kita masih belum membuat keputusan atas itu. Belum membuat keputusan. Ekspresi Damar berubah. Apa maksudmu? Permaisuri meminta orang dari kita yang menjalankan misi ini. Tim pembunuh ini harus dari pihak kita. Hugo berkata, katanya, kamu memiliki kemampuan untuk membunuh master yang memahami teknik bela diri. Ditambah 5 orang dengan karakteristik unik, kita dapat membentuk tim yang cukup kuat. Damar menyentuh dagunya dan berkata, bagaimana dengan mereka? Apa yang akan mereka lakukan? Permaisuri berkata bahwa mereka akan melawan di garis depan, kalian yang menyerang musuh dari belakang. Aku meminta beberapa sumber daya, tapi mereka tidak setuju dengan itu. Maka pada akhirnya, kita tidak bersepakat atas rencana ini. Karena mereka tidak ingin mengeluarkan apa-apa, kata Hugo. Damar terkekeh, keinginan permaisuri memang bagus sekali. Jika hanya 1 orang, itu masih wajar, karena Night Watcher dilahirkan untuk melakukan hal ini. Tapi jika kita yang harus membentuk tim pembunuh, itu adalah kerugian bagi kita. Beraninya mereka berpikir seperti ini. Permaisuri meminta kamu pergi ke kota bintang jatuh untuk menemuinya setelah kamu kembali. Menurutku, alasan mengapa mereka tidak menyetujuinya, hanya karena aku adalah seorang biasa. Peraturan dalam Eternal Planet ini tidak akan berubah. Kata Hugo dengan kesal. Bersambung. 1272. Orang biasa dapat menjadi peran yang penting di Night Watcher. Meskipun Driemo telah mulai menerapkan sistem kesetaraan untuk semua orang, namun tujuan permaisuri hanya untuk memenangkan hati masyarakat. Permaisuri tetap memandang rendah orang biasa. Ini adalah pemikiran dari orang-orang high class Eternal Planet selama bertahun-tahun, dan itu tidak dapat diubah. Damar mengangguk dan berkata, taktik perang ini cukup bagus, dan kita pandai melakukannya. Kita bisa mengirim orangnya, itu tidak masalah. Tapi, mereka harus mengeluarkan sesuatu untuk itu. Permaisuri ingin aku berlima yang memiliki karakteristik unik membentuk tim pembunuh. Itu karena dia berharap Night Watcher dan Hades Palace saling membunuh. Jika kita mati dalam misi, itu akan lebih baik. Kalau begitu, tidak akan ada ancaman lagi bagi mereka nanti. Mereka mencari keuntungan saat bekerja sama dengan kita. Hugo mengangguk dan berkata, ini cukup normal, jadi kita lihat saja apa hasil diskusi kalian. Apakah kamu ingin beristirahat 2 hari dulu sebelum pergi? Tidak perlu, jawab Damar. Aku akan mengajak yang lain ke kota bintang jatuh nanti. Ngomong-ngomong, Wendy dan Dewa Mabuk sudah tiba di kota Phoenix. Mereka seharusnya sedang berada di halaman kecil rumah kamu. Kamu bisa pergi dan berdiskusi dengan mereka. Hugo bertanya lagi, bagaimana dengan situasi di bumi? Damar menjelaskan situasi bumi secara singkat. Ketika Hugo mengetahui bahwa ada seorang yang mencapai tahap penyelesaian dalam teknik pedang di bumi, keringat dingin muncul di dahinya. Setelah dia mendengar bahwa Adrian mengorbankan dirinya untuk membantu Damar dan yang lainnya, dia menghela napas lagi dan berkata, generasi itu telah berkorban terlalu banyak orang, aku harap rencana kita bisa berjalan dengan baik. Jika tidak berhasil, kita pasti akan berkorban banyak juga. Damar mengangguk, aku tidak akan mengganggu kalian bekerja. Oh ya, bagaimana dengan Muci dan yang lainnya? Apakah mereka sudah tiba di garis depan? Ya, Muci membawa Mutan bersama Iman dan yang lainnya. Baik, aku akan bertemu dengan guruku dan yang lainnya. Setelah itu, aku akan berangkat ke kota bintang jatuh. Kata Damar. Beka pergi bersama Damar dan yang lainnya. Meskipun dia adalah pacar Bagas, tapi dia bukan Night Watcher. Dia tidak bisa memiliki akses untuk membaca dokumen rahasia Night Watcher. Maka, ketika Bagas bekerja, dia masih harus tinggal di rumah. Setelah tiba di halaman, Dewa Mabuk langsung menghampiri Damar. Dia melihat sekeliling dan berkata, kamu kembali dengan tangan kosong. Damar menatapnya dengan heran dan bertanya, ya, memang kenapa? Kamu benar-benar tidak punya hati.
Kamu bahkan tidak membawakanku oleh-oleh dari kampung halamanmu ketika kembali, kata Dewa Mabuk dengan marah. Damar tercengang. Dia memutarkan matanya dan berkata, ya, aku tahu kamu memikirkan anggur-anggurmu itu. Tenang saja, aku telah membawanya. Tadi aku buru-buru turun dari pesawat, maka aku lupa membawanya. Berikan nomor pesawatmu, aku akan mengambilnya sendiri, kata Dewa Mabuk. Dia tampak sedikit tidak sabar. Damar berkata dengan tanpa daya, jangan buru-buru pergi. Aku ingin memberitahu kalian sesuatu. Mengenai Hades Palace, Ryemo telah berdiskusi dengan kami dan menyarankan untuk mengirim sebuah tim pembunuh. Misi bagi tim pembunuh itu adalah menyerang orang-orang dari kuil neraka Yama. Ketika Dewa Mabuk mendengarkan ini, ekspresinya berubah sedikit. Dia memandang Damar dan bertanya, apa kamu berencana untuk mengirimku dan orang tua yang lain untuk menjalankan misinya? Bukan, orang yang menjalankan misi ini adalah aku, Thalia, dan yang lainnya. Kita harus menyerang musuh secara diam-diam. Identitas kalian terlalu sensitif, terlalu mudah dikenali oleh orang lain, jawab Damar. Lalu untuk apa beritahu aku masalah ini? Kata Dewa Mabuk tanpa daya. Tim pembunuh ini harus berhasil, dan aku sebenarnya tidak tahu banyak tentang kuil neraka Yama. Menurut informasi dari Ryemo, banyak orang dari generasi yang lebih tua telah muncul dan bergabung dengan Hades Palace. Kalian pasti tahu siapa mereka. Aku butuh informasi mereka sesegera mungkin. Damar berkata lagi, semakin detail semakin baik. Kamu bertanya kepada orang yang tepat. Celetuk Bintang Fajar. Bintang Fajar berkata sambil tersenyum, orang-orang ini telah menghilang selama bertahun-tahun. Bahkan jaringan pengontrol informasi Ryemo mungkin tidak mengetahui situasi mereka. Biarkan aku yang menyusun informasinya untukmu. Baik, jawab Damar. Dewa Mabuk mengerutkan kening, apakah kamu benar-benar akan pergi? Bukankah risikonya terlalu tinggi? Ini semua tergantung hasilnya, Damar berkata. Kita belum sepakat dalam hal ini dengan pihak Ryemo. Aku akan pergi ke kota bintang jatuh dan membahasnya lagi. Oke, kata Dewa Mabuk. Jika kamu benar-benar berencana untuk melakukannya, kamu harus lebih hati-hati. Ingat, jika bertemu dengan Sun, cepat melarikan diri sesegera mungkin. Ya, aku mengerti. Tenang saja, kita Night Watcher, kita pandai dalam hal ini, kata Damar dengan bangga. Semenjak bergabung dengan Night Watcher, Damar telah menjalankan banyak misi seperti ini. Bagi mereka, ini hanya sebuah misi yang biasa saja. Ya, kalau begitu kamu bisa membahasnya dengan Shinji, aku akan pergi mengambil anggurku, kata Dewa Mabuk. Damar merasa tanpa daya. Sekarang pikiran Dewa Mabuk hanya ada anggur-anggur itu saja. Pada saat ini, Damar menatap Wendy yang berdiri tidak jauh darinya. Wendy juga menatap ke arah Damar dan tersenyum padanya. Damar tertegun sejenak. Dia menemukan bahwa senyum di wajah Wendy sedikit berbeda dengan sebelumnya. Setelah dia mencapai tingkat eternal, dia terlihat semakin mirip dengan manusia biasa. Damar tidak tahu apa yang terjadi dengannya, tapi ini sepertinya adalah hal yang baik baginya. Apakah kamu ingin pergi ke kota bintang jatuh bersama kami? Damar bertanya. Sepertinya kamu harus bergabung dengan tim pembunuh. Oke, Wendy mengangguk. Ayo cepat jalan, kata Dewa Mabuk dengan buru-buru. Apa kamu masih mengingat jenis anggur yang terakhir kali itu? Maltai, apakah kamu membawanya? Bawa, tapi jangan menghabiskan semuanya dalam sekaligus. Guru harus irit. Damar bergumam. Sebenarnya, pada pertama kalinya Iman dan yang lain datang ke sini, mereka telah membawa banyak macam anggur. Tetapi semua itu telah dihabiskan oleh Dewa Mabuk. Orang ini minum anggur seperti minum air. Mereka berjalan keluar. Awalnya Damar berencana untuk bertemu dengan Yani dulu. Tapi sepertinya Yani tidak ada di kota Phoenix. Dia sepertinya telah kembali ke kota Skyrie. 6 orang itu mengendarai maglev car dan menuju stasiun pesawat. Setelah mendapatkan anggur-anggur itu, Dewa Mabuk duduk di pesawat dengan sangat puas. Dia berkata, kalian bisa naik pesawat lain dan pergi. Aku akan meminum di sini sebentar, kemudian aku akan mengajak Bintang Fajar dan yang lainnya ke garis depan. Mereka di utara tidak bisa menahan serangan Hades Palace lagi, kita berempat akan pergi ke sana untuk mendukung. Damar menatapnya dengan tanpa daya dan berkata, jangan menghabiskan semuanya, ingatlah harus menyisakan untuk Iman dan Pugu. Ya, aku tahu, Dewa Mabuk menjawab dengan acuh tak acuh. Dia membuka sebotol anggur pada saat yang sama, dan langsung meminumnya.
Ekspresi puas muncul di wajahnya saat ini. Damar menggelengkan kepala dan merasa tak berdaya. Dia naik pesawat lain dengan Thalia dan yang lain. Mereka bergegas menuju kota bintang jatuh. Ketika mereka terbang keluar dari Eternal Planet, Thalia mengerutkan kening dan berkata, perasaan itu telah menghilang. Damar menatapnya dengan heran. Dia bertanya, perasaan apa? Setelah aku tiba di Eternal Planet, aku memiliki suatu perasaan yang sangat aneh. Aku merasa ada sesuatu yang menarikku. Dia ingin aku pergi untuk menjelajah. Ini sedikit sama dengan apa yang kita lihat di istana bawah tanah. Sepertinya ini adalah perasaan yang sama dengan Kaisar Gesa, kata Thalia. Ekspresi Damar sedikit berubah. Di istana bawah tanah, Kaisar Gesa mencatat bahwa setelah mereka mencapai puncak, mereka merasa ada sesuatu di langit berbintang yang menariknya. Mereka memutuskan untuk memasuki langit berbintang dan menemukannya. Setelah mereka kembali, mereka mendapat penyakit parah dan meninggal. Damar tidak pernah merasa perasaan seperti itu. Ketika mereka tiba di Eternal Planet sebelumnya, dia menyadari bahwa Thalia terus melihat ke langit, tetapi dia tidak begitu peduli dengannya. Bersambung 1273. Selain itu, selalu ada sesuatu masalah yang terjadi. Thalia juga tidak memberitahunya tentang itu. Setelah mendengar omongan Thalia, dia baru menyadari hal itu. Pada saat ini, Wendy juga berkata, aku telah mendapat warisan dari suku Hades, dan setelah tahap penyelesaian reinkarnasi, aku juga dapat merasakan perasaan yang sama seperti Thalia. Apakah kamu merasakannya ketika kamu berada di bumi? Damar bertanya. Thalia menggelengkan kepalanya, aku belum pernah merasakan hal seperti ini di bumi, aku hanya dapat merasakannya setelah tiba di Eternal Planet. Damar terdiam sejenak. Sebelumnya, dia ingin bertanya kepada Dewa Mabuk, namun Dewa Mabuk dan lainnya tidak ingin memberitahunya. Sepertinya tahapan penyelesaian teknik bela diri adalah kuncinya. Setelah tahapan penyelesaian, mereka dapat merasakan perasaan seperti itu dari langit berbintang. Abaikan ini dulu. Thalia tersenyum. Kita harus menyelesaikan masalah dengan Hades Palace terlebih dahulu. Aku juga malas untuk mencari tahu alasannya. Aku hanya ingin menghancurkan Hades Palace segera mungkin. Kemudian kembali ke bumi, menetap di rumah, menonton drama, dan membaca novel. Guntur terkekeh, kamu seharusnya cepat menemukan seseorang dan menikah. Menikah. Thalia melengkungkan bibirnya dan berkata, lebih asik sendiri daripada menikah. Guntur menggelengkan kepalanya, belum tentu, kamu akan merasa kesepian jika sendirian terus. Omong-omong, aku akan bertemu dengan calon istriku lagi. Damar menatapnya dan bertanya, maksudmu permaisuri? Baguslah kamu mulai percaya diri lagi. Aku adalah seorang jenius, dan aku telah memahami teknik bela diri di usia seperti ini. Aku pasti akan menjadi orang yang hebat di masa depan. Kata Guntur dengan bangga. Damar tidak tahu harus berkata apa lagi. Pikiran Guntur sangat sederhana. Walaupun dia kembali ke bumi dengan mabuk dan putus asa sebelumnya, namun setelah kekuatannya kembali, dia pun mulai percaya diri lagi. Inilah yang Damar berharap selama ini, inilah Guntur yang dia kenal. Jangan khawatir, aku tidak akan bicara omong kosong lagi, kata Guntur. Tidak apa-apa, Damar mendengus, jika pendekar tua berani bertindak, aku akan membunuhnya langsung. Dia pernah melukaiku di Promise Island sebelumnya dan juga menusukmu sekali di istana kekaisaran kota bintang jatuh. Aku ingin membalas dendam, tapi karena kedua pihak telah bekerja sama sekarang, aku masih belum bisa melakukannya. Selama mereka berbicara, pesawat telah mendekati Driemo. Setelah menemukan lokasi kota bintang jatuh, pesawat mereka mendarat secara perlahan. Sekitar setengah jam kemudian, mereka tiba di istana kekaisaran. Mereka melihat bahwa tetua dari Monumen Simu sedang berdiri di depan gerbang istana kekaisaran, seolah-olah ingin menyambut mereka. Damar tidak pernah meragukan jaringan pengontrol informasi Driemo. Sepertinya permaisuri telah mengetahui keberadaan mereka ketika mereka mendarat di kota bintang jatuh. Kalian akhirnya kembali, kata tetua dari Monumen Simu. Permaisuri telah menunggu kalian untuk waktu yang lama. Setelah mengatakan itu, dia menyadari keberadaan Guntur di sebelah Damar. Ekspresinya langsung berubah sedikit. Guntur memelototinya dengan kesal. Mereka melewati banyak istana dan tiba di satu aula yang luas. Di dalam aula, permaisuri sedang duduk di posisi tinggi, pendekar tua berdiri di sampingnya sambil memegang sebuah pedang panjang berwarna perak. Ketika dia melihat Guntur, dia langsung mendengus. Pada saat ini,
sebuah senyum muncul di wajah permaisuri. Dia berkata, silakan duduk. Damar dan yang lainnya berjalan ke 5 kursi yang ditempatkan di sebelah mereka. Mereka duduk di kursi tersebut. Permaisuri melirik Damar sebentar. Matanya penuh dengan kebingungan. Dia menemukan bahwa saat ini, dia tidak bisa mengetahui kemampuan Damar sama sekali. Entah Damar sengaja menyembunyikan kemampuannya, atau Damar telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dia merasa mungkin Damar memang sengaja menyembunyikan kemampuannya. Damar hanya pergi selama beberapa bulan, dia tidak mungkin menerobos lagi, itu tidak mungkin terjadi. Permaisuri tidak tahu, bahwa kedua dugaannya itu memang benar. Damar memang menyembunyikan kemampuan aslinya. Itu karena karakteristik magisnya. Karakteristik magis adalah sebuah karakteristik yang pandai menipu orang. Ditambah dengan perubahan suasana hati Damar, dia terlihat sama seperti seorang biasa saat ini. Damar telah menerobos ke tingkat berikutnya. Kemampuan bertempurnya tidak beda jauh dengan Dewa Mabuk. Setelah Damar dan yang lainnya duduk, Permaisuri menatap pada Guntur, kemudian berkata dengan terkejut, kamu sudah sembuh. Sepertinya kamu telah memahami teknik bela diri. Guntur juga berada dalam pertempuran di Toba kuno, walaupun dia berada di tempat yang jauh dan tidak berbicara dengan Permaisuri, tapi Permaisuri telah menyadari keberadaannya. Dia juga tahu bahwa kondisi fisik Guntur tidak baik saat itu. Guntur tersenyum dan berkata, ya, aku sudah pulih dan memahami teknik bela diri. Aku tidak menyangka Permaisuri masih peduli padaku. Ekspresi kemarahan melintas di mata tetua dari Monumen Simu, tetapi dia tidak menunjukkannya secara langsung. Guntur memandang tetua dari Monumen Simu dan tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan melupakanmu. Aku akan mencarimu nanti setelah semua ini selesai. Aku akan menunggumu, kata tetua dari Monumen Simu dengan nada menghina. Guntur tidak memiliki karakteristik unik seperti Damar dan yang lainnya. Tidak ada banyak orang yang memiliki karakteristik unik dalam dunia ini. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa lagi. Permaisuri langsung mengubah topik pembicaraan saat ini. Dia berkata sambil tersenyum, kamu telah datang ke kota bintang jatuh, kamu pasti sudah tahu apa yang aku bicarakan dengan Hugo. Ya, Damar mengangguk dan berkata, aku setuju dengan tindakan itu. Taktik perang Behet layak dilaksanakan. Namun, target misinya tidak hanya untuk kuil Nerakayama, tapi untuk semua orang tingkat Eternal. Night Watcher akan membentuk tim pembunuh itu, aku setuju. Cuma, Driemo juga harus melakukan sesuatu. Permaisuri merenung sebentar, kemudian berkata, Damar, kita telah bekerja sama. Orang-orang dari negaraku telah berada di garis depan, ini sudah merupakan pengorbanan besar. Damar tersenyum, aku tahu kita sedang bekerja sama, Night Watcher juga mengorbankan banyak hal. Ada lebih dari 4.000 orang tingkat Undying Flame dan Mutan yang berpartisipasi dalam pertahanan frontal. Ditambah suku Hades dan kekuatan purba, orang-orang kita tidak mungkin kurang dari kalian. Jadi, tim pembunuhan ini akan dibentuk sebagai 2 tim dari pihak masing-masing. Kedua pihak akan memilih sebagian sumber daya untuk menjadikannya sebagai hadiah. Tim mana yang mampu membunuh kuil Nerakayama atau tingkat Eternal, mereka yang akan mendapatkan sumber daya itu. Ini adalah pilihan kalian, tidak apa jika kalian ingin Night Watcher yang membuat tim pembunuhan ini, tapi kalian harus membayar sumber daya yang cukup. Damar berkata lagi, ini adalah sebuah misi yang sangat bahaya, kalian pasti tahu risikonya. Mari bicarakan dengan terang saja, tidak usah bermain cara licik. Permaisuri terdiam sebentar, lalu dia menatap tetua dari Monumen Simu di sebelahnya. Tetua dari Monumen Simu menjawab sambil tersenyum, Damar, berikan kita waktu untuk mendiskusikannya dulu. Kita akan mengatur kamar untuk kalian beristirahat, kita akan memberitahumu keputusannya sebelum malam hari. Damar mengangguk, baik. Tidak masalah. Tetua dari Monumen Simu menghela napas lega dan memerintah, bawa Damar dan yang lainnya untuk beristirahat. Seseorang masuk ke dalam ruangan. Dia membungkuk kepada Damar dan yang lainnya dan berkata, semuanya, silakan ikut denganku. Damar berbangkit, dia terdiam sejenak, kemudian berkata, selain itu, Hugo adalah pemimpin dari Night Watcher. Dia dapat mewakili aku dan Night Watcher, jadi pada saat kalian berdiskusi dengannya, tolong menganggapnya serius. Setelah Damar mengatakan ini, ekspresi Permaisuri dan tetua dari Monumen Simu berubah sedikit. Walaupun Hugo tidak mengatakan terlalu banyak, tapi Damar tahu bahwa ketika Hugo datang ke sini untuk berdiskusi dengan mereka, mereka tidak menganggapnya sama sekali.
karena mereka merasa Hugo tidak dapat mewakili Night Watcher. Damar mengikuti orang itu dan keluar dari ruangan tersebut. Setelah Damar dan yang lainnya keluar, tetua dari Monumen Shimu memandang Permaisuri dan dia berkata, "Bagaimana? Aku merasa auranya telah berubah banyak dibanding dari sebelumnya di Toba kuno. Napasnya sangat stabil dan aku merasa tertekan selama berbicara dengannya." Bersambung 1274. Permaisuri mengerutkan kening, dia memberiku perasaan yang sama dengan Kaisar Vas. Kecepatan kemajuannya benar-benar terlalu cepat, pendekar tua menghela napas. Bukan hanya dia, Permaisuri berkata lagi, Lady Phoenix dan pemilik reinkarnasi seharusnya sudah mencapai tahap penyelesaian teknik bela diri, tetapi mereka sepertinya baru saja mencapai tahap itu. Namun, kecepatan mereka ini tetap sangat menakutkan. Ini merupakan kedatangan era besar, generasi muda meningkat terlalu cepat. Kalau begitu, apa kita harus setuju dengan permintaannya? Tetua dari Monumen Shimu bertanya. Kita baru berjuang selama 1 tahun dan semua jenis sumber daya telah digunakan terlalu banyak. Kita juga mengundang orang-orang dari kerajaan Oracle, itu menghabiskan biaya yang sangat besar. Banyak keluarga yang terlibat dalam perang, sumber daya yang diserahkan oleh mereka tidak banyak seperti sebelumnya. Tekanan kita benar-benar lumayan besar. Apa yang dikatakan Damar memang benar, kita tidak bisa tidak mengeluarkan apapun. Ini tidak masuk akal. Permaisuri menggelengkan kepalanya, sebelumnya kita mengira Hugo adalah seorang biasa dan berusaha untuk menindasnya, tetapi dia tidak rendah hati atau sombong di depan kita. Meskipun dia adalah orang biasa, tapi dia berbeda dengan orang lain. Cepat siapkan beberapa sumber daya untuk mereka. Dia terdiam sebentar, kemudian berkata dengan suara yang rendah, mengenai masalah lainnya. Tetap jalankan sesuai rencana. Tetua dari Monumen Shimu menjawab, "Baik, Permaisuri." Permaisuri menatap pendekar tua, "Kamu, pergilah ke garis depan juga, perang dengan Hades Palace akan segera dimulai." "Oke," kata pendekar tua, "pria bernama Guntur itu, aku sangat tidak menyukainya. Jika ada kesempatan, aku ingin." Permaisuri mengangkat matanya, menatapnya dan berkata, "Sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk konflik dengan mereka. Kita akan bicarakannya nanti setelah perang berakhir. Kita juga tidak akan tahu berapa banyak orang yang tersisa dari mereka." Pendekar tua menggertakkan giginya, lalu mengangguk dan menjawab, "Aku mengerti." Damar dan yang lainnya beristirahat di sebuah istana. Istana itu masih merupakan bangunan yang sangat canggih. Damar dan yang lainnya menunggu di dalamnya selama beberapa jam. Tidak lama kemudian, tetua dari Monumen Shimu menyamperi mereka. "Semuanya, Permaisuri sedang menunggu kalian." Setelah kembali ke istana dan duduk di tempat duduk masing-masing, tetua dari Monumen Shimu memberikan satu daftar kertas dan berkata, "Ini adalah sumber daya yang akan kami berikan. Negara kami kekurangan sumber daya saat ini. Perang telah berlangsung selama 1 tahun, kita telah menghabiskan banyak energi stone, obat-obatan dan sumber daya lainnya. Sumber daya yang kami berikan ini sudah merupakan batas yang dapat kami tanggung." Damar mengambil daftar itu dan meliriknya. Sebuah senyum puas muncul di wajahnya, inilah yang disebut dengan kerjasama. "Jadi, kalian yang mengirim tim pembunuh itu, tidak masalah, kan?" kata Permaisuri dengan tenang. "Tidak masalah." Damar mengangguk. "Kamu akan mengirim siapa saja untuk menjalankan misi?" tanya Permaisuri. Damar berkata sambil tersenyum, "Aku tidak akan mengatakan terlalu banyak tentang hal ini. Aku harus memastikan bahwa tidak ada yang mengetahui identitas anggota tim pembunuh itu. Selain itu, kita harus menggunakan jaringan pengontrol informasi kalian. Selain orang-orang tua yang baru saja muncul itu, aku masih butuh semua informasi tentang para master tingkat Unding Flame yang dimiliki Hades Palace sekarang." Permaisuri tertegun sejenak dan berkata, "Sebagai partner, apa kamu tidak akan memberitahuku? Apa kamu tidak bisa mempercayai kami?" "Ini bukan masalah kepercayaan. Karena ini adalah taktik perang behet, maka wajar bagi kita untuk merahasiakannya." Damar berkata lagi, "Jika kamu tidak yakin dengan itu, kamu dapat memberi kami sejumlah sumber daya setiap kali ada berita tentang orang yang terbunuh." Permaisuri tertawa, "Tidak perlu. Tunggu sebentar, aku sudah menyiapkan informasi tentang tingkat Eternal di Hades Palace sekarang, kamu bisa membacanya dulu." Tidak lama kemudian, Damar menerima dokumen tersebut. Permaisuri memperkenalkan padanya, ini adalah berita selain kuil Neraka Yama. Sekarang kuil Neraka Yama telah dipilih ulang.
Kebanyakan dari mereka adalah master yang memahami teknik bela diri. Kami tidak memiliki terlalu banyak informasi tentang mereka. Jika kami menemukan informasi baru, kami mengirim ke kota Phoenix dalam waktu singkat. Damar membaca dokumen itu dan ekspresinya sedikit berubah. Orang-orang yang berada di atas tingkat Eternal di Hades Palace tidak begitu banyak. Ditambah orang-orang yang telah pensiun dari kuil Nerakayama, total ada 23 orang. Mereka adalah orang yang telah dilatih oleh Hades Palace selama ribuan tahun. Ditambah master yang baru bergabung dengan mereka, ada total lebih dari 30 master tingkat Eternal. Jumlah ini tidak terlalu banyak, tetapi kualitasnya cukup tinggi. Lagi pula, masih ada Sun dan ada banyak master mencapai tahap penyelesaian teknik bela diri. Damar melirik daftar itu dan mulai mengingat karakteristik mereka, beberapa kebiasaan dan sejenisnya. Kemudian dia menyimpan daftar itu dan berkata, "Oke, kalau begitu kita akan kembali dulu. Kamu dapat mengirim sumber daya itu ke kota Phoenix. Aku akan memberikan daftar ini kepada Hugo dan yang lainnya, dan mereka akan menghitungnya. Aku akan menunggu kabar baik dari kalian." Permaisuri tersenyum sedikit. Damar membungkuk dan berkata, "Kita akan melakukan yang terbaik. Kita akan pergi dulu." "Oke." Permaisuri mengangguk. Damar menatap daftar di tangannya dan berjalan keluar dari istana. Permaisuri menyiapkan maglev car untuk mereka dan mengantar mereka ke stasiun pesawat. Setelah naik ke pesawat, Damar melirik beberapa orang dan berkata, "Selanjutnya, kita kembali ke hidup yang penuh dengan bahaya lagi." "Aku sudah terbiasa." Talia tersenyum dan berkata, "Ketika semuanya selesai, aku berencana untuk menikmati hidup." Lilia menatap Damar dan berkata, "Apa pendapatmu tentang tim pembunuh? Misi kali ini akan jauh lebih bahaya daripada misi kita di kota Phoenix waktu itu. Pada saat itu, kita menjalankan misi secara diam-diam. Meskipun kita juga akan menyelinap ke tempat musuh kali ini, tapi kita masih memiliki satu kekurangan, yaitu cara kita bertarung. Musuh telah mengenali cara bertarung kita dan mereka adalah para master seperti Sun atau master yang mencapai tahapan penyelesaian teknik bela diri. Misi kali ini akan berbahaya sekali. Jadi rencanaku adalah hanya mengirim 4 orang saja," kata Damar. "Hanya 4 orang." Guntur mengerutkan kening, dia bertanya, "Kamu tidak memandang rendah aku, kan?" Guntur tahu bahwa dia tidak termasuk 4 orang itu. Damar memandang Guntur dan berkata, "Misi kali ini, itu benar-benar terlalu berbahaya. Lawan kita setidaknya mencapai tingkat Eternal. Meskipun kamu memahami teknik bela diri, tapi akan tetap sulit bagimu untuk menyelesaikan seorang tingkat Eternal dalam waktu singkat." Guntur terdiam, kemudian berkata, "Aku masih sedikit tidak rela. Karakteristik kamu telah menentukan bahwa kamu lebih cocok untuk menyerang di medan perang, bukan menyerang secara diam-diam seperti ini." Damar berkata lagi, "Binatang itu adalah kunci penting bagi Hades Palace. Karakteristik kamu dapat membuat mereka merasa tertekan di medan perang." Guntur tercengang sejenak, masuk akal. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Damar dan bertanya, "Apakah kalian berempat yang akan pergi menjalankan misi? Kalian tidak mengajak Yani? Kamu masih tidak percaya padanya? Kita berempat sudah pasti mampu melawan master mencapai tahapan penyelesaian teknik bela diri, dan kemampuan perlindungan diri kami tidak buruk. Adapun Yani, kemampuannya masih kurang." Damar berhenti sejenak, kemudian menatap Wendy dan berkata, "Sepertinya ini adalah pertama kali kamu melakukan misi seperti ini." Wendy mengangguk dan menjawab, "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menjadi beban." Damar pun terdiam, kemudian dia tersenyum sambil berkata, "Tentu saja aku tahu kamu tidaklah akan menjadi beban, hanya saja kamu tidak pergi jauh di belakang garis musuh untuk melakukan misi. Pada saat kamu menjadi Night Watcher, kamu seharusnya sudah mempelajari tentang teknik penyelidikan dan anti pengintaian, bukan?" "Ya," kata Wendy sambil mengangguk. "Aku pernah mempelajarinya. Tidak masalah kalau begitu. Setelah masuk jauh ke belakang musuh, kamu mungkin akan menghadapi berbagai persoalan seperti tersesat, jadi bersembunyi sebenarnya adalah kunci yang paling penting. Bersembunyi dan berlindung demi keselamatan dirimu sendiri. Lalu selanjutnya barulah mulai membunuh," kata Damar sambil memandang Wendy dengan serius. Bersambung, 1275. Tentu saja, dia hanya sedikit menyarankannya, meskipun sebenarnya itu tidak terlalu banyak berpengaruh. Karena sebenarnya akan ada banyak hal nyata yang harus mereka hadapi sendiri. Dunia benar-benar berbeda dari bumi.
Ilmu pengetahuan dan teknologi mereka sangat maju dan mereka terbiasa bertempur di setiap tahunnya. Keberadaan mata-mata pun pasti ada, dan teknik penyelidikan dan anti pengintaian juga pastinya sudah cukup bagus. Misalnya, di kota Phoenix mata-mata dari seluruh dunia telah bersembunyi untuk waktu yang lama. Meskipun Damar sedang menyelidikinya, tetapi tentang pihak lawan justru masih belum terungkap. Sehingga Damar dan Lilia juga bahkan harus berada di tempat kejadian lalu kemudian baru bisa perlahan beradaptasi dan berubah. Tentu saja, mereka bisa dibilang telah memiliki pengalaman pertama akan hal itu. Saat itu ketika mereka menangani 4 keluarga besar, Damar dan yang lainnya pun melakukan hal yang semacam itu. Apalagi tujuannya kali ini adalah ahli bela diri tahap penyelesaian teknik pedang. Keadaan yang seperti ini di dalam peperangan membuat tingkat kesulitan dalam melakukan pembunuhan jadi semakin meningkat. Pesawat pun mendekati kota Phoenix. Hal yang langsung pertama Damar lakukan adalah pergi ke markas Night Watcher. Ketika dia tiba, dia menemukan bahwa Dewa Mabuk dan yang lainnya juga telah tiba, tetapi pada saat ini wajah mereka terlihat memerah. Tentu saja itu karena mereka telah minum terlalu banyak anggur. Setelah melihat kedatangan Damar, Dewa Mabuk itu langsung melemparkan sebuah kartu ke Damar dan berkata, semua informasi dari orang-orang lama yang berpihak pada Hades Palace ada di dalamnya. Akan tetapi, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa orang-orang itu kebanyakan dari mereka memiliki beberapa kemampuan untuk menyelamatkan hidup sendiri. Kita bisa cukup hidup salam waktu begitu lama, tidak hanya karena mengandalkan teknologi saja. Setelah kalian masuk jauh ke belakang, kalian harus ingat untuk memastikan keselamatan kalian sendiri. Jangan khawatir, kata Damar, dia pastinya tidak akan menyadari keberadaan kita. Kemudian Damar memandang Hugo sambil berkata, di antara 8 kesatrian Night Watcher, seharusnya ada seorang pemuda bernama Lindar, kan? Hugo mengangguk dan berkata, ya, dia datang ke sini dengan membawa surat pengantar darimu. Juga ada beberapa orang yang datang bersamanya. Lalu akhirnya aku memasukkannya ke dalam 8 kesatrian Night Watcher. Sekarang, di bawah tangan Krishna, dia tidak pergi ke garis depan dan tetap berada di sini. Damar pun kemudian berkata, panggil dia ke sini. Hugo pun mengangguk, kemudian dia lekas mengambil komunikator untuk menghubunginya. Sekitar 10 menit kemudian, Lindar pun muncul di markas Night Watcher. Ketika dia melihat Damar, dia tampak bersemangat dan berkata, aku sepertinya sudah pernah bertemu dengan kalian. Damar pun tersenyum canggung sambil berkata, maaf karena ada beberapa urusan setelah kami kembali dari Gurun Seribu Tebasan, jadinya aku tidak punya waktu untuk menyapamu. Tidak apa-apa, hari-hariku ditemani oleh Kak Krishna dan yang lainnya. Ini juga sangat menarik, kali ini awalnya aku ingin pergi ke garis depan, tetapi akhirnya kami malah ditempatkan di sini untuk menjaga kota Phoenix, kata Lindar dengan canggung. Lindar adalah seorang yang berbakat. Dia masih muda tetapi dia sudah menjadi Eternal Undying Flame dan 8 kekuatan utama pun pernah ingin menariknya, tetapi dia memilih untuk menolaknya. Ada banyak sekali hal yang lebih penting yang bisa kamu lakukan dibandingkan pergi ke garis depan, Damar berkata, aku ingat karakteristikmu. Kamu seseorang dengan karakteristik telekinesis, kan? Lindar pun mengangguk, ya, itu termasuk ke dalam karakteristik yang jarang miliki. Karakteristik ini bisa memanipulasi beberapa benda dan bahkan memanipulasi orang. Benda biasa pun bisa dimanipulasi. Tanya Damar. Lindar pun mengangguk, dia membuka lebar kelima jarinya, kemudian dia memutarnya. Setelah itu tidak jauh dari tempat mereka berada, sepetak bunga pun perlahan seketika muncul. Di dekatnya, Dewa Mabuk yang melihat kejadian ini pun berkata, nak, dari mana kamu bisa menemukan seorang yang berbakat seperti ini dengan karakteristik yang langka? Damar mengabaikannya dan terlihat sedikit bersemangat. Dia kemudian memkamung Lindar sambil berkata, urusan selanjutnya yang harus kamu lakukan sangatlah penting, tetapi karena tugas ini bersifat rahasia, resiko kami pun sangat tinggi, jadi aku tidak dapat memberitahumu isi tugas tersebut. Lindar sedikit menggerakkan matanya, kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak masalah. Jadi apa yang harus aku lakukan? Pada saat ini, Damar menatap Hugo lagi dan berkata, kali ini aku berencana hanya kami berempat saja yang pergi. Hugo pun mengangguk dan berkata, kau atur saja bagaimana baiknya. Baiklah, kata Damar dengan senyum misterius di wajahnya. Dia mengambil 4 lembar kertas di sampingnya, dan kemudian tersenyum. Energi Chi pun mulai menyelimuti ke dalam 4 lembar kertas itu. Karakteristik magis pun langsung menyeruak dalam sekejap.
Pada saat yang sama, Damar sedikit menjentikkan jarinya. Tak, jentikan jari tiba-tiba terdengar, dan keempat lembar kertas itu langsung berubah menjadi 4 orang manusia. Hugo Wong dan Bagas yang berada di sampingnya pun langsung tercengang saat melihatnya, sedangkan Dewa Mabuk dan yang lainnya pun tidak kalah kagetnya saat melihatnya, magis. Saat ini, keempat orang itu hanyalah berbentuk manusia. Damar terus-menerus melihat ke arah Thalia dan Lilia, kemudian membuat beberapa penyesuaian pada karakter. Tak lama kemudian, keempat orang ini berubah menjadi mirip seperti Damar dan yang lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Bagas kegirangan. Ini adalah fungsi karakteristik magis. Kamu bisa menganggapnya sebagai semacam trik, tetapi aku hanya bisa mengubah penampilan mereka. Hanya saja aku tidak bisa membuat mereka bergerak bebas. Kemudian dia menatap ke arah Lindar dan berkata, ini. Selanjutnya aku akan mengandalkanmu. Maksudmu kamu menyuruhku untuk mengendalikan keempat orang kertas ini? Tanya Lindar dengan penuh semangat. Damar mengangguk dan berkata, iya. Bisakah kamu mengendalikan mereka untuk berperilaku seperti orang normal? Lindar pun menarik napas dalam-dalam dan berkata, seharusnya ini bukan suatu masalah besar. Kemudian seulas senyum percaya diri muncul dari sudut bibitnya, dan kemudian kelima jarinya terbuka. Saat berikutnya, ada seperti sebuah garis tak terlihat berada di tubuh Damar palsu. Mereka bisa tersenyum, mereka bisa membungkuk, dan mereka tampak hampir tak ada bedanya dengan manusia normal. Magis dan telekinesis, mereka adalah dua karakteristik yang sangat cocok. Pada saat ini, di sebelahnya, Smiley pun berkata sambil tersenyum, magis bertanggung jawab untuk membingungkan lawan, sedangkan telekinesis bertanggung jawab untuk mengendalikannya. Lalu magis akan memberi lawan pukulan fatal. Jika kamu bisa memiliki dua karakteristik ini, kombinasi dari kedua karakteristik tersebut tidak akan kalah dengan karakteristik langka lainnya, tambah Smiley. Tapi sayangnya tidak ada cara untuk membuat mereka berbicara, kata Lindar sambil tersenyum masam. Sedangkan di poin ini, karakteristik magis bisa menyatu sempurna. Karakteristik magis bisa menggerakkan pita suara, mengubah nada, dan meniru suara apa saja. Tetapi Damar harus pergi, tidak ada cara untuk melakukannya. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, bisa melakukan langkah ini saja sudah cukup. Kamu dapat mengontrol mereka untuk muncul di kota Phoenix dan memberitahu orang lain bahwa kami masih di kota Phoenix. Tentu saja, jika perlu kamu juga bisa membawanya bersamamu. Dengan orang-orangan kertas ini muncul di berbagai tempat, seperti garis depan, seperti tempat-tempat lain. Dalam hal ini, Pak Hugo akan memberitahumu. Ketika saatnya tiba, ikuti saja arahan Pak Hugo. Atau kamu mungkin bisa memanipulasi mulut mereka sehingga mereka tampak berbicara, mengobrol satu sama lain, bisakah itu dilakukan? Tanya Damar. Lindar pun mengangguk dan berkata, tidak masalah sama sekali. Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah kalau begitu. Damar, kamu mendapatkan karakteristik magis. Sepertinya kamu sudah memiliki karakteristik ke-8, apakah Adrian yang telah memberikannya padamu? Lalu bagaimana dengan dia? Kata Dewa Mabuk. Damar merenung sejenak dan berkata, dia sudah pergi. Dewa Mabuk pun tertegun saat mendengarnya, wajahnya menunjukkan sedikit kekecewaan, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, selain itu, dengan keempat boneka kertas ini, ditambah dengan karakteristik magis, kamu memang bisa menyembunyikan dirimu dengan sempurna, tapi ada satu masalah, bagaimana mereka bertiga bersembunyi. Pada saat ini, Thalia menunjukkan senyum misterius dan berkata, Guru, tunggu sebentar. Kemudian dia mengedipkan matanya ke Lilia dan Wendy, mereka bertiga meninggalkan ruangan itu, dan setelah sekitar setengah jam mereka pun kembali lagi. Ketika Dewa Mabuk melihat ketiganya, jika bukan karena telah disiapkan dengan baik sebelumnya, dia tidak akan mengenali Wendy mereka bertiga. Astaga, bagaimana kalian melakukannya? Kalian juga memiliki karakteristik magis. Tanya Dewa Mabuk yang tercengang saat melihat mereka. Ini bukan karakteristik magis, ini adalah seni sihir dari kampung halaman kami, seni tata rias. Kata Thalia dengan tersenyum sambil selangkah berjalan maju. Bersambung.